Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di tempat yang paling mulia. Di muka bumi ini enggak ada tanah yang mulia semulia tanah yang digunakan untuk tempat ibadah, yaitu masjid, jadi Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di dalamnya, berarti kita orang-orang pilihan. Hanya orang-orang yang terpilih yang diizinkan masuk istana. Hanya orang-orang yang terpilih yang diizinkan masuk istana. Dan kita diizinkan masuk istananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berusaha menghadirkan dalam hati rasa senang dulu. Senang gitu. Jadi orang yang terpilih. Apalagi masjid ini bangunannya secara zahir ya indah, secara batiniah ya makmur, ya banyak kegiatan, banyak ibadah di sini. Dan masjid ini cukup tua. Maka masjid yang tua, banyak kegiatan itu berkahnya lebih ya daripada masjid yang baru-baru. Walaupun masjid yang baru mungkin bangunannya lebih indah, mungkin lebih modern. Kata para ulama, kenapa masjid yang tua-tua itu banyak berkahnya? Di antaranya adalah harta yang digunakan untuk bangun itu lebih halal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orangnya yang membangun juga, sehingga tukangnya nggak mikir gaji, nggak mikir upah, dan bahkan selama bangun dia tahu yang dibangun masjid. Karena masjid itu ada bangunannya, nggak ada bangunannya. Begitu tanah diwakafkan untuk masjid, maka dia hukumnya masjid. Tukang-tukang dulu alim berilmu. Makanya orang zaman dulu nggak ada yang bangun masjid sambil merokok, nggak ada. Yang bangun masjid kemudian buka aurat, tidak ada. Yang bangun masjid sambil dengarkan lagu-lagu yang enggak lagu-lagu. Ya, lagu-lagu yang enggak lagu-lagu, enggak ada gitu, enggak ada. Jadi bangun masjid sambil khusyuk, ya sambil khusyuk. Bahkan bangunnya sambil sholawat. Bangunnya sambil sholawat. Sehingga kalau kita masuk masjid yang dibangun sama orang-orang lama, orang-orang dahulu, kenapa rasanya maknyes? Betul ya? Maknyes, bahkan betah itu, enggak pengen pulang gitu ya. Ya ada sih yang enggak pengen pulang karena memang enggak punya rumah. Lumayan gitu ya. Tinggal di masjid gratis, apalagi kalau banyak pengajian, ya banyak pengajian, siapa tahu pengajiannya ada yang pakai snack ya. Siapa tahu ada yang pakai makan, lumayan, numpang tidur, numpang makan, bahkan sekarang numpang ngecas saudara-saudara. Ini pengeluaran masjid itu tambah ya, pengeluaran masjid tambah gara-gara banyak yang numpang ngecas di masjid. Nah masjid tua itu terasa berkahnya, ya terasa berkahnya. Nah itulah pula mengapa ilmunya orang-orang yang terdahulu itu lebih terasa barokahnya dibanding ilmu kita di zaman sekarang. Ilmunya orang-orang terdahulu, manusianya memang manusia yang berkahnya luar biasa. Salah satunya adalah beliau Sayyidina Syaraf bin Yahya An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini beliau tinggal di kota Nawa.
Nggak ada orang yang kenal sama Nawa. Ibarat di Indonesia itu, mohon maaf kalau Solo kan terkenal ya. Ya, kalau Solo memang terkenal. Dari zaman dahulu kala Solo itu terkenal. Wong kerajaan di Jawa juga dia enggak terkenal sama sekali. Itu zaman sekarang tiba-tiba bisa jadi viral dan terkenal, mungkin karena jembatannya putus. Ya, jembatannya putus sehingga desa itu jadi viral. Tapi viral gara-gara jembatan putus. Atau mungkin ada kasus pembunuhan sadis di desa itu. Jadi viral gara-gara kasus pembunuhan sadis. Tapi berjalannya waktu orang lupa. Berjalannya waktu orang lupa. Sampai hari ini nggak ada yang lupa sama Nawa. Bahkan namanya dipakai terus, Nawawi, Nawawi. Jadi kalau Banteni, Betawi, Wi, Jakartai, ya, Soloi, gitu kan ya? Semua ada nisbatnya i. Nah, Imam Nawawi dikatakan Imam Nawawi karena memang lahir dan besar di kota Nawa. Kota Nawa itu jadi terkenal bukan karena A tapi B, tapi karena ada seorang ulama yang lahirnya di sana, besarnya di sana, wafatnya di sana, akhirnya dijuluki dengan Nawawi. Jadi kotanya dapat barokah, terkenal karena seorang ulama. Seharusnya begitu cita-cita kita. Gimana nih kota kita yang kurang terkenal jadi terkenal gara-gara kita? Gimana ini orang tua kita yang kurang tersohor, orang tua kita tersohor gara-gara kita? Bagaimana ini RT RW kami yang kurang tersohor jadi tersohor gara-gara kita? Tapi tersohornya permanen, bukan setahun 2 tahun, sepanjang masa. Dan itu hanya bisa dengan satu hal, nggak ada yang lain. Dengan satu hal, yaitu bil ilm, dengan ilmu. Jadi ilmu ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu Allah angkat orang yang wajahnya biasa menjadi dikejar oleh orang-orang yang wajahnya luar biasa. Barusan ada WhatsApp ke handphone saya, ya saya nggak perlu sebutkan namanya, karena juga nggak kenal siapa yang kirim. Habib, saya barusan dapat ilham. Saya kelihatannya pengen nikah sama Habib. Nah, bisa nggak ya gitu? Saya tersenyum gitu ya. Oh lumayan berarti, saya cukup laku gitu ya. Mau saya jawab nggak enak. Kalau mau saya jawab, sebentar ya, saya cocokkan dulu ilham kita sama tidak gitu. Ini repot nih kalau semua seperti itu repot. Tapi begitulah orang-orang yang dipandang punya ilmu. Walaupun wajahnya itu, kita lihat fotonya ulama-ulama tempo dulu ya. Kadang wajahnya biasa-biasa, betul kan ya? Tapi semakin dipandang semakin luar biasa. Dan Anda mungkin yang lebih ganteng, Anda lebih ganteng macam foto ulama tersebut. Betul tak betul? Bahkan ulamanya udah tua, didatangi, dikejar orang. Karena apa? Karena wajahnya bukan. Wajahnya jelas. Anda bisa mengatakan, saya lebih ganteng dari ustadz itu. Saya lebih ganteng. Fisik, saya lebih kuat. Duit, saya lebih banyak. Tapi kenapa ya saya kejar dia? Jawabannya satu, karena ilmu. Jadi ilmu ini betul-betul mengangkat. Ya mengangkat. Tempat diangkat oleh ilmu. Kertas ini jadi dikejar orang gara-gara apa? Gara-gara yang tertulis di dalamnya. Dan yang tertulis di dalamnya ini apa? Ilmu. Salah satunya kitab Arba'in Nawawiyah. Hanya mengumpulkan 40 hadis. Bukan seperti Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis yang luar biasa, 6.000 lebih hadis dikumpulkan. Dari 600.000 hadis disaring jadi 6.000 hadis kurang lebih oleh Imam Bukhari. Bukan seperti Imam Muslim yang banyak. Tapi ini cuma 40. Cuma 40. Hanya saja 40 hadis ini menjadi sangat terkenal dan dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf. Dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf dengan berbagai macam terjemahannya, dengan berbagai bentuk ya cetakannya, baik elektronik,
maupun dalam bentuk buku, ada yang dalam bentuk poster mungkin satu lembar, ya 40 hadis di situ udah ada semuanya. Kenapa semua ini mengejar 40 hadis karya Imam Nawawi? Kenapa kota Nawa menjadi terkenal? Ya, sehingga disebutnya Nawawinya. Bahkan nama beliau pun tenggelam. Nama beliau tenggelam, lebih muncul Nawanya. Kenapa semua itu terjadi? Sekali lagi jawabannya adalah karena ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Orang yang merasa dirinya punya ilmu itu orang gagal. Karena nggak ada orang yang punya ilmu. Manusia, makanya manusia suruh cari ilmu. Dan tidak ada kata sudah punya. Karena itu selalu orang suruh minta tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, beri aku tambahan ilmu. Siapa yang diperintah minta tambahan ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ilmunya Rasulullah? Udah ketemu dengan Allah, ngobrol langsung dengan Allah, melihat Allah, dan maha suci Allah dari yang dibayangkan oleh makhluk apapun dan manusia manapun. Sudah seperti itu masih disuruh wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Musa alaihissalam masih disuruh cari Nabi Khidir alaihissalam. Untuk ilmu nggak ada batasannya. Bahkan di kuburan itu orang-orang soleh cari ilmu. Nanti ya di padang mahsyar orang masih cari ilmu. Sampai surganya Allah, hiburan yang paling menyenangkan orang-orang beriman adalah Jannatul Mazid. Ada surga namanya Jannatul Mazid. Itu surganya untuk orang-orang yang cari ilmu. Nikmatnya di surga itu hanyalah ilmu. Bukan bidadari, bukan istana, bukan makanan, bukan minuman. Mohon maaf mbak-mbak, ya. Kenapa tadi saya sebut bidadari? Ini kadang umat Islam harus sedikit paham. Jangan banyak-banyak paham. Karena di surga tidak ada bidadara. Seringkali ada protes. Kenapa yang disebut bidadari Habib Ustadz Kiai? Emang di surga nggak ada bidadara? Saya tegaskan sekali lagi dengan sangat tegas. Di surga tidak ada bidadara. Yang ada bidadari. Paham kawan-kawan? Jadi di surga yang ada apa? Bidadari. Jadi kalau perempuan cari bidadara di surga, kira-kira salah atau benar? Salah, karena di surga nggak ada bidadara. Kalau mas-mas cari bidadari, benar atau salah? Benar. Jadi kalau anda pengen punya bidadari, benar atau salah? Benar. Kalau mbak-mbak pengen punya bidadara, benar atau salah? Tapi kan perlu dijelaskan ini. Beb, kok tampaknya nggak adil ya? Masa yang laki dikasih bidadari, yang perempuan kok tidak? Katanya yang perempuan juga dapat yang sama. Begini. Saudari-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ini biasa ceramah di, ya mau ngomong di Jawa, ini juga Jawa, repot juga ya. Gini aja deh, saya ini biasa ceramah di desa gitu kan ya, dari desa ke desa. Ini kan Jakarta ini kan ya bukan lagi kota, ibunya kota kan ya, luar biasa, ibunya kota. Jadi kalau ada calon, katanya nanti ada calon ibu kota, itu juga sebetulnya lahirnya dari Jakarta. Ini ibunya kok kota, betul kan ya? Nah, ibu kota ini kan bahasanya beda dengan bahasa desa. Dengan bahasa desa beda. Kalau Jakarta ngomongnya kan ya gitu kan, lulu, gue gitu kan ya. Nah, kalau di Jakarta manggil mbak-mbak manggilnya apa? Empok kok enggak. Itu Betawi itu, empok. Manggilnya apa mbak? Biasanya dipanggil temannya sister, masya Allah. Sis, luar biasa. Manggilnya sis. Hah? Guys, nggak jelas lagi ini. Coba satu kata yang disepakati apa itu? Hah? Neng. Neng atau empok? Empok kan agak tua dikit ya. Kalau Neng agak muda. Tapi katanya kalau Neng Sunda. Kalau Neng itu Bandung. Neng gitu ya. Jakarta apa Jakarta? Jangan kehilangan jati diri. Ayo coba. Apa itu? Banget kakak. Betul kan ya? Jakarta kakak. Begitu Mbak Jawa. Padahal Jakarta di Pulau Jawa.
Kadang saya juga bingung ya. Makanya saya ngomong, saya biasa ceramah di Jawa. Padahal saya lagi di Pulau Jawa. Udah deh, kakak. Iya. Boleh saya panggil kakak? Kok bolehnya nggak enak gitu ya? Yang laki-laki nggak setuju, Beb, terlampau bangga nanti gitu. Jadi begini, sabda Nabi Muhammad SAW, saya udah melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Tenang. Sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, aku sudah melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Insya Allah yang di sini nggak termasuk itu. Amin. Betul ya? Dan aku sudah melihat surga, kebanyakan penghuni surga adalah kaum pria. Ini wajah-wajah penghuni surga, udah jelas ini. Jelas. Yakin, saya yakin insya Allah. Nah masalahnya, penghuni surga segini banyak, yang laki, perempuannya ya segini. Perempuannya itu sedikit. Maka kebutuhan kaum pria di surga terhadap wanita kurang, saudara-saudara. Karena kebutuhannya kurang, maka Allah ciptakan bidadari. Gitu maksudnya, paham? Makanya jangan cari bidadara. Suamimu mengalahkan semua bidadara yang ada di surga. Jelas? Ada yang nanya, Habib, kalau saya nggak sempat menikah, terus nasib saya di surga dapat siapa? Ya, jangan khawatir, akan banyak yang memperebutkan dirimu. Nanti kamu ditawari, mau enggak sama yang ini, mau enggak sama ini. Iya, tapi yang levelnya sama-sama kamu. Jangan berharap yang lebih. Jelas, kakak? Jelas ya? Jadi jangan ngomong lagi di surga ada bidadara. Tidak ada, yang ada mas-mas ini. Iya, mas-mas ini adalah wajah-wajah penghuni surga. Yakin saya, orang kalau udah wudu, udah sholat, ya itu penghuni surga. Kalau yang begini nggak di surga, mau ditempatkan di mana? Saya itu simpel mikirnya. Kalau yang begini nggak di surga, terus mau ditempatkan di mana? Kalau bukan kita yang menghuni surga, prasangka baik, optimis, kayak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok tiba-tiba bahas surga neraka gara-gara apa tadi? Saya itu masalahnya kalau ngomong nggak pernah mikir. Hah? Enggak, sebelum bidadara tadi apa itu? Kaitannya dengan Imam Nawawi apa tadi? Ini Habib gak jelas ini, ceramah sendiri. Gak paham yang diomongkan, ya udahlah lewat, ulangi lagi. Karena kalau saya ngomong gak pernah mikir, yang ada diomongkan, yang gak ada yang gak usah omongkan. Mengutip kata Gus Dur almarhum rahimahullah, gitu aja kok repot. Lanjut boleh? Barokah ya, ilmu ya. Barokahnya ilmu. Nanti di surga ada jannah namanya Jannatul Masjid. Ya di sini nih. Mulai nyambung. Jannatul Masjid. Nikmatnya Jannatul Masjid bukan bidadari, bukan istana, tapi nikmatnya adalah ma'rifah billah. Nikmatnya adalah ilmu, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelumnya nyampe Jannatul Masjid, di dunia ini orang-orang yang arif sudah berada di surga. Orang-orang yang soleh sudah berada di surga. Kenapa? Karena udah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah kenal Allah semuanya jadi enak. Yang gak enak pun jadi enak. Makanya kita harus terus sering ketemu, saling menguatkan, ya, saling nasihatin. Karena dunia ini akan membuat orang jadi rendah kalau dia itu tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia kenal Allah, ini jadi tempat untuk take off, untuk lebih tinggi lagi. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu take off-nya dari bumi, dari dunia langsung menembus alam akhirat, bahkan menembus akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu adalah segala-galanya. Kalau ada yang lebih dari ilmu, pasti Nabi Muhammad SAW disuruh minta tambahan ilmu. Bagaimana Imam Nawawi cari ilmu? Keren. Imam Nawawi itu enggak seperti bocah-bocah yang lain. Ya, maksudnya yang lain itu jangan lirik kanan kiri, ya dirimu itu loh ya. Kita ini kalau kecil enggak diajak main sama temennya, kalau bahasa Jawa dijotak. Bahasa Jawa dijotak. Indonesianya apa?
Itu loh yang dijauhin nggak diajak ngomong itu. Enggak dicuekin lain lagi. Dikucilkan. Nah, dikucilkan lebih mirip ya. Dikucilkan. Ya, kucilkan. Kalau Jawanya dicotak. Enggak sepak bola, kamu mau ikut main enggak boleh. Nangis atau enggak nangis? Nangis kan? Dicuekin sama teman-temannya, nangis. Pengen diajak. Kalau diajak main, senang atau enggak senang? Senang. Beda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau itu teman-temannya main, beliau baca Al-Quran. Masih TK ini, teman-temannya main, beliau baca Al-Quran. Di jembatan baca Al-Quran. Temannya main bola, beliau baca Al-Quran. Akhirnya teman-teman Imam Nawawi sebel. Kalau bahasa sekarang, so alim banget anak ini. So alim banget anak ini. Sebel teman-temannya. Sehingga Imam Nawawi lagi ngaji, ditarik, dipaksa. Ayo ikut main bola. Ayo ikut main bola. Ayo ikut main lari-lari. Ayo ikut main peta umpet. Dipaksa. Sehingga Imam Nawawinya nangis. Nangisnya gara-gara apa? Dipaksa main. Masya Allah. Sementara kita ini nangis gara-gara ditinggalkan, tidak diajak main. Nah kalau kita dipaksa main, senangnya luar biasa. Yes. Nah itu bedanya masa kecil Imam Nawawi dengan masa kecil kita. Dari kecil udah hobinya cari ilmu. Bahkan beliau kalau nemeni ayahnya jual beli di pasar ayahnya punya toko, jual beli. Ini ayah Imam Nawawi bisnis, Imam Nawawi baca Al-Quran, sholat. Baca Al-Quran, sholat. Hidupnya seperti itu. Sehingga kata seorang ulama, ini anakmu setelah belajar di sini, jangan diizinkan lagi di sini, bawa ke Damaskus. Ya, biar belajar sama ulama-ulama yang besar. Singkat cerita, setelah saya belajar macam-macam itu, ya selain semua itu karunia Allah ya, semua karunia Allah. Tapi Imam Nawawi ini punya keistimewaan luar biasa, adalah karena punya ayah dan ibu yang luar biasa. Punya ayah dan ibu yang luar biasa. Saya mau ngomong bu, saya lihat di sini kakak. Ya, wajah ibu-ibu hampir nggak nampak. Mau ngomong bapak, di sini juga mas-mas. Jadi lebih baik saya ngomong sama pemirsa yang ada di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Anggap saja yang di sini nggak ada. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Derengos Habib, monggo. Kutai Barat 5, lanjutkan. Lu kok hilang semua? Ya. Kan mirip corona, keroannya kan mirip. Udah, di luar negeri nggak ada keroan, betul kan ya? Indonesia banyak keroan. Tapi nanti kalau kena corona mati nasib. Mati nggak nunggu kena corona. Insya Allah yang kena corona panjang umur semua, amin. Sehat semua, amin. Jangan orang kena corona dikira langsung mati. Menurut penelitian yang mati itu kurang lebih hanya 3%. Yang sehat 97%. Indonesia, wah insya Allah itu bukan palsu. Ya paling ya cuman ketempel titik. Kalau ada yang kena itu ya ketempel di titik, akan sehat semuanya. Kesian tuh saudara-saudara kita yang lagi diuji kena itu ya. Jangan kemudian dikucilkan, jangan dianggap berbahaya, masya Allah. Corona is, ya corona kecil. Jangan mau bangsa kita dibuat geger sama corona. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada wajib, mencegah wajib, lebih keterlaluan. Ya Anda kan paham sendiri maksud saya lebih, paham kan ya? Ya kita nggak usah lebih. Insya Allah sehat semua, amin. Apalagi cuman gerok. Nah, alhamdulillah Demak Bib, nyimak Demak Bib. Ini orangnya sama, Bambang namanya berkoran muncul terus. Iklan dikit boleh ya. Lanjut. Nanti kalau Anda sudah menikah, bagi yang belum. Nah, sebelum saya lanjutkan mau nanya, yang belum nikah angkat tangan. Oke ya. Saya ingatkan, ini di dalam masjid. Jangan dusta. Yang nikah siri juga harus ngaku. Ayo, yang belum nikah angkat tangan. Berkurang. Saya pengalaman. Saya itu waktu 2 tahun yang lalu haji di Madinah, dari Mekah ke Madinah. Dari rahimahullah.
berkunjung ke sana, naik mobil, satu mobil, di mobil ngobrol. Saya nanya, udah nikah belum? Udah Habib, alhamdulillah. Udah nikah belum? Belum. Udah nikah belum? Belum. Saya yang nanya. Dusta. Begitu sampai di tempatnya Habib Salim bin Abdullah Asy'ari rahimahullah, tidak terduga. Habib Salim nanya sama persis dengan pertanyaan saya. Dan nikah belum? Udah, alhamdulillah. Dan nikah belum? Sudah, Habib. Belum, noleh. Dan nikah sudah. Ternyata yang tadi jawab belum, akhirnya jawab sudah. Ternyata dia menyembunyikan pernikahannya, saudara-saudara. Kalau sama Habib Novel masih menyembunyikan, begitu sama Habib Salim nggak berani, beliau sembunyi. Jadi saya ulangi lagi ini di masjid. Ayo jujur. Yang belum menikah angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Kelihatannya imbang gitu ya. Jumlahnya. Siapa tahu nanti ketemu di depan jadi jodoh. Amin. Amin. Masya Allah. Ya, kalau jodohnya ketemu di masjid kan alhamdulillah. Daripada ketemu di tempat yang lain. Oke. Nanti kalau kamu jadi orang tua, saya mau nanya dulu. Kalau kamu jadi orang tua, pengen mana? Punya anak yang pinter, ya, tapi kurang soleh. Pinter tapi kurang soleh, tapi kayanya luar biasa. Ada anak yang kelihatannya biasa-biasa saja, sekolahnya nggak punya prestasi, tapi solehnya luar biasa, miskinnya pol. Ayo, pilih mana? Pilih yang mana? Yang pintar, kaya. Ngeyel itu namanya. Makso. Kok maksa harus ada opsi ketiga? Opsi cuma A atau B, nggak ada C. Yang A, anakmu pintar, luar biasa, kaya luar biasa, tapi kurang soleh. Kurang, saya nggak ngomong nggak soleh, kurang soleh. B, biasa-biasa saja, nggak punya prestasi, miskin pol. Jadi tingkat kemelaratan paling melarat. Tapi ada tapinya, solehnya luar biasa. Pilih yang mana? Ya kan, itu. Ini masih buat opsi ketiga ini. Kenapa saya ngomong begini? Karena akhir zaman ini banyak orang takut miskin. Sehingga ketika punya anak tuh dijejelin anaknya, anak sekolah yang pintar ya anaknya, biar nanti kamu udah jadi sarjana cari duit gampang. Betul ya? Padahal sekarang banyak sarjana cari duit susah, akhirnya sarjana cari pekerjaan yang gampang. Paham maksud saya enggak? Enggak usah disarahkan ya. Ya, gelar sarjana, cari kerjaan susah, akhirnya cari pekerjaan yang gampang. Yang penting halal. Jadi ujung-ujungnya sekarang bukan cari gelar sarjana biar cari duit gampang, tapi punya keahlian biar kerjanya gampang. Betul begitu kan? Makanya kalau ada orang tua masih menjejalkan di kepala anaknya, kamu sekolah yang tinggi biar cari kerja yang bagus, cari duit gampang, cari duit gampang, itu enggak islami banget. Enggak islami banget. Seharusnya gimana? Nah, sekolah yang tinggi cari ilmu yang banyak, betul. Cari ilmu yang banyak. Duit kamu nggak usah mikir. Bapak ibumu udah kerja ini sampai tua cari duit. Jadi aku nggak pengen kamu nak ya cari duit lagi. Biar bapak ibu yang cari duit. Nanti pensiunnya bapak buat kamu. Kamu cari ilmu yang banyak. Jadi orang yang soleh. Itu baru bapak beneran. Itu baru ibu beneran. Bapak ibu yang nggak beres. Yang nggak beres. Nah, kamu itu harus belajar cari duit. Jangan cuma menghabiskan duitnya bapak dan ibu. Kamu harus merasakan lelahnya bapak ibu, capeknya. Kamu harus merasakan capeknya bapak ibu. Padahal bapak ibunya mau mati ini. Nanti kalau udah mati warisannya juga buat siapa? Buat anak. Warisannya juga buat anak. Daripada nunggu mati nanti duitnya diambil anak, mumpung masih hidup, buatlah anakmu menikmati dalam pandanganmu. Anakmu seneng kamu lihat. Ya, duitnya bisa kamu arahkan. Kamu arahkan sementara kamu masih hidup. Tapi suruh fokus. Nah, kamu cari ilmu, kamu belajar. Ngenes zaman sekarang, ngenes, menyedihkan. SMA, baca Al-Quran nggak bisa, menyedihkan. SMA, sholat wudhunya, masya Allah. Nanti cek di tempat wudhu ya, wudhunya itu nggak nyampe siku,
Pokoknya tangan dikebyur, selesai. Tapi nggak sampai siku. Ya, kemudian basuh wajah asal piuk, ya, tidak membasuh betul-betul wajah. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, ketika rukuk berapa banyak pria, ya, jangan dijelaskan banyak anak kecil di sini. Habib kok tahu? Ya, saya salah satu korban yang menyaksikan, saudara-saudara. Ini kan ya bingung saya ini sholat kok depannya ya begini, mau amar ma'ruf nahi mungkar nanti ya salah, betul kan ya? Kasus mbak-mbak ini, oh kakak-kakak maaf, kakak-kakak Jakarta, Bung Jakarta, jangan mbak. Kakak-kakak ini juga gitu, masya Allah sholat, pakainya rukuh dan pakai Allahu Akbar, tapi sininya kelihatan semua. Padahal di bawah dagu nih ke bawah, ini leher nih sini ya. Ini bagian aurat yang wajib ditutup, Seharusnya kalau sholatnya di sini, ditutup nih di sini, kan di sini. Ya. Belum lagi nanti kadang sininya rapat, masya Allah. Tapi sininya keluar 3 helai rambut, katanya, cuma dikit Allah maha mengetahui, masya Allah. Cuma dikit Allah maha mengetahui. Ini ilmu sholat gak benar, ya ilmu sholat gak benar, ngaji gak benar. Yang lain bagus ya, Inggris bagus, ilmu ini bagus, gadget bagus, semua bagus, tapi ilmu akhiratnya gak benar. Ini ada satu konsep yang salah. Ayahnya Imam Nawawi dan ibunya Imam Nawawi, manusia-manusia yang udah tahu hidup itu harus kemana. Ini saya mau bongkar rahasia, pemirsa. Saya mau bongkar rahasia. Tolong diingat-ingat, ini rahasia. Setelah saya bongkar, tolong jangan di-share. Ini rahasia. Setelah dibongkar jangan di-share. Kamu sebentar lagi mati. Betul enggak? Sebentar lagi mati. Ya kan, untuk kata sebentar itu mau 2 tahun ya sebentar, 10 tahun juga sebentar, 50 tahun juga sebentar. Kenapa? Karena kullu atin qarib. Semua yang pasti datang itu dekat. Misal gini ya, saya akan beri kamu uang 200 triliun. Tapi kamu tunggu ya 5 tahun. Buat dia 5 tahun itu nggak lama kok. 200 triliun. Udah pasti cair. Oh dekat. Kullu atin qarib. Semua yang pasti datang itu dekat. Makanya kalau ada ancaman mati itu pasti enggak. Ngomongnya agak kenceng gitu. Mati itu pasti enggak. Berarti kamu berjalan kemana? Enggak. Kamu sekarang lagi berjalan kemana? Ini loh, duduk ini. Sebetulnya kan ini duduk nih enggak duduk kan? Diam nih kan enggak diam toh? Betul? Tidur tuh enggak tidur. Kenapa? Sebetulnya orang yang tidur, yang diam, yang duduk, semuanya lagi berjalan bersama waktu menuju mati. Betul? Asyik. Berjalan kemana? Kemana? Ayo ngomong. Kenapa begitu ngomong mati yang di sana langsung keder semua? Mau berjalan kemana kakak-kakak? Menuju mati. Oke, sepakat. Semua berjalan menuju mati. Berarti tujuannya kemana? Ke tempat setelah mati, betul. Ke tempat setelah mati. Setelah mati kemana? Jangan keburu-buru langsung surga nanti dulu. Surga itu masih lama, Bung. Surga masih lama, ada tahapannya. Surga masih lama. Yang menempuh surga dengan cepat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Isra Mi'raj sebentar nyampe jannah, sampai surga. Yang lain nanti dulu, masih ada proses kiamat, ya kan ya? Habis kiamat nanti kebangkitan, habis kebangkitan kumpulkan mahsyar. Mahsyar nanti nunggu dulu sampai Allah memutuskan dihitung-hitung, hisab selesai baru digiring dulu. Ya, kalau yang masuk surga judulnya digiring, diantarkan. Yang masuk neraka sama, tapi kalimatnya beda, diseret. Kalau ke neraka diseret, naudzubillah min dzalik, ke surga digiring, diantarkan, ya, diantarkan ke surga. Kalau kita insya Allah yang diantarkan. Kalau bukan kita siapa lagi, saudara-saudara? Ya, kita harus pede. Untuk jannah harus husnudzon, prasangka
Baik, muslim pokoknya surga. Jangan pernah berpikir buruk tentang saudara muslim, apalagi diri kita sendiri, optimis. Nah, kalau udah jelas sebentar lagi masuk kuburan. Kamu kalau lewat kuburan seneng atau agak nanya? Orang yang berakal atau kurang akal? Insya Allah manusia itu makhluk yang berakal, betul? Yang kurang akal kan kambing ya, kucing gitu. Tapi kalau manusia makhluk yang berakal. Yuk malam ini nggak usah banyak-banyak, kita pakai akal kita sedikit saja, nggak usah banyak. Kalau misalnya begini, saya punya perumahan yang sangat gede, perumahan yang sangat mewah. Terus Anda semua nanti akan tinggal di perumahan saya. Masuk ke perumahan saya mestinya seneng atau enggak seneng? Terus ngomong sama orang gimana? Nanti saya tinggal di sini. Kalau punya handphone langsung gimana? Selfie. Ya. Sebentar lagi aku akan ke sini kawan. Cepret. Betul? Ya. Kawan, bentar lagi aku akan tinggal di sini. Cepret. Ya. Ini loh rumahku nanti, cepret. Kalau ke kuburan udah gitu belum? Kalau ke kuburan udah gitu belum? Ini rumahku nanti loh ya, cepret. Tapi jangan dipraktekin. Aneh nanti jadinya. Maksud saya yuk kita sadar, kita nanti rumahnya di kuburan rumahnya. Ukuran fisiknya ya cuma 2x1. Ukuran fisiknya itu. Tapi kan bukan itu. Itu kan tempat meletakkan jasad. Di balik itu ada alam yang luar biasa. Gambarannya begini loh. Handphone saya ini kan kecil ya. Handphonenya kecil. Tapi begitu saya masukkan alamat, ya masukkan alamat channel di YouTube, Masya Allah. Langsung masuk YouTube, masuk alam yang gede. Betul ya? Masuk alam yang gede. Jadi kalau kita udah masuk titik, masuk ada alam yang gede, alam yang luar biasa. Kalau udah tahu nanti kita masuk kubur ada alam yang gedenya luar biasa, berarti tempat sementara ini kita duduk, tempat kita tidur, tempat kita bergerak, sebetulnya ini tempat ini perlu kita begitukan atau kita lebih mikir yang di sana? Seharusnya mikir yang mana? Yang di sana kan, mikir rumah kita itu. Apa yang bisa kita bawa ke sana dari sini, betul? Dari sini dibawa ke sana apa itu? Nah kalau udah pasti, nggak mungkin tidak. Apa yang aku bisa bawa ke sana dari sini, hidupmu model apapun pasti bahagia. Nggak mungkin nggak bahagia, pasti. Kenapa? Karena untuk bawa ke sana itu nggak butuh jadi orang kaya. Untuk bawa ke sana itu nggak butuh jadi orang yang luar biasa di mata masyarakat. Untuk bawa ke sana itu cukup duduk saja nyampe ke sana. Karena semua modal yang diperlukan ada di 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Contoh, mulut. Nih, ini mulut saya lagi saya bawa untuk ke sono nih. Dengan ngajar ini, ya kan? Ngajar. Sekarang Anda punya telinga. Ini telinganya lagi dibawa untuk ke sana ini. Inilah sebetulnya cukup itu, nggak butuh yang lain. Tapi masalahnya kita punya mata, kita punya telinga, punya tangan dan lain sebagainya, itu digerakkan oleh hati. Hati, bukan oleh kepala, otak bukan, salah. Yang gerakkan adalah hati. Penelitian terakhir membuktikan bahwasanya sumbernya itu otak yang ada di jantung, bukan otak yang ada di kepala. Karena di jantung juga ada otak yang lebih dahsyat daripada otak yang ada di kepala. Makanya jangan mengatakan sumber pemikiran tuh di kepala, di otak. Enggak. Pusatnya ada di jantung. Nah, yang jadi masalah, jantung ini disuplai sama darah. Sabar, saya baru ngomong 41 menit. Baru sebentar, 41 menit. Padahal nanti dari sini saya istirahat sebentar, terus saya nyopir ke Solo. Insyaallah. Ya emang saya sopir kok. Gitu aja itu. Habibnya tawaduk banget dia, Masya Allah. Habibnya ya. Enggak, emang saya sopir gitu loh ya. Emang saya sopir. Lebih enak nyopir sendiri pada disopirin. Nyopir sendiri kan asyik.
Mau menggok sana menggok sini nggak ada yang tahu. Ya, mau parkir sana sini nggak ada yang paham. Nyupir sendiri itu juga olahraga, nikmat. Jadi sampai di mana tadi? Jantung itu suplainya darah, betul? Dia nanti menyuplai darah ke otak, ke tangan. Makanya kita bisa bergerak karena ada darah. Jantungnya berhenti, darahnya berhenti, maka tidak bisa bergerak. Cuma dari satu kata, makanan, minuman yang masuk mulut itu. Nah, yang masuk ini masalahnya kalau nggak halal, darahnya haram. Begitu darahnya kecampur yang haram, itu kalau dibuat film, ya mungkin ada yang film darahnya hitam tuh. Orang jadi menyeramkan. Darahnya hitam, haram. Kalau udah darahnya haram, maka darahnya ini kalau masuk ke tangan, tangannya diajak yang halal, berat, tidak mau dia. Begitu lihat yang haram, cepat. Contoh, mohon maaf ya Mbak ya, maaf. Saya mau pakai Anda sebagai contoh, boleh ya? Mas, dengan segala hormat, tolong jangan tersinggung meskipun saya niat menyinggung Anda semua dan mushaf, anggap ini mushaf Al-Quran. Mushaf. Di sampingnya ada foto wanita cantik jelita, berjajar. Mana yang akan lebih cepat kamu pandang? Oke, pandang dua-duanya, pandang mushafnya, pandang wanita cantiknya. Lebih betah kemana? Cek. Mata yang udah kemasukan darah-darah yang haram, diajak lihat Al-Quran, itu ya lihat, tapi langsung beralih. Langsung beralih. Tapi kalau lihat wanita cantik, Masya Allah, matanya itu asyik, betul. Bahkan punya dalil. Pandangan pertama nggak dosa Ustaz. Makanya saya mandangnya pertama nggak kedap-kedap terus Ustaz. Ini masih pertama Ustaz. Kalau begini jadi kedua nanti. Ini dalilnya orang yang nggak punya dalil nih. Orang nggak punya dalil. Pandangan. Suruh nundukkan nggak nundukkan. Suruh nundukkan nggak nundukkan. Cek lagi, cek ya. Kalau di handphone ini ada aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran kita buka, kita baca. Sama chatting di WhatsApp. Seru mana? Seru mana? Asyik mana? Betah mana? Lebih asyik mana? Itu cara mengukur diri kita. Saya nggak ngomong orang lain ya, diri kita sendiri. Ternyata anggota tubuh kita ini ketika diajak yang taat kok berat, diajak yang maksiat kok ringan. Jangan salahkan setan dulu. Ini belum ada peran setan ya. Maaf, ini setan masih nganggur. Setan marah loh, tersinggung setan. Manusia, saya belum goda kamu loh ya. Belum. Saya belum turun tangan. Ini baru kamu sendiri dengan nafsumu. Belum pakai setan. Nanti setan tuh menggoda yang agak berkelas, setan turun tangan. Kalau yang kerucuk-kerucuk kecil-kecil, kata setan, udah biar sama nafsunya aja udah bingung dia. Ngapain? Jawa loh ya. Jakarta juga masuk Jawa, alhamdulillah. Orang Jawa dulu itu kalau makan, makanannya dari tanamannya sendiri. Dan makannya nggak banyak. Makanya orang Jawa dulu panjang umur, sehat-sehat, seger-seger, ya kan ya? Seger-seger. Karena makannya cuma sedikit dan makannya halal. Makannya halal. Sehingga badannya kuat-kuat. Sementara kita cek. Kita satu hari makan bukan 3 kali loh. Hoax itu satu hari makan 3 kali. Berkali-kali makan. Cuman kan bentuknya mungkin makan buah, makan ini, makan itu. Berkali-kali makan. Tapi tesnya Ramadan aja, gak usah jauh-jauh. Ramadan kan sudah bulan khusus untuk ibadah, betul? Bulan khusus untuk ibadah. Kita kalau Ramadan itu masjid lebih banyak orang yang sholat atau orang yang tidur? Siang, nggak bahas malam. Siang, orang masuk masjid itu yang lebih banyak aktivitas sholatnya atau aktivitas tidurnya? Ya awalnya sholat zuhur. Awalnya baca Al-Quran selembar 2 lembar. Lanjutannya apa? Tidur. Terus dalilnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa
ibadah. Ini penyalahgunaan dalil. Jelas salah. Itu dalilnya buat sahabat yang kalau puasa nggak pernah tidur. Maka ketika tidur sebentar, apa namanya? Gelo, kecewa, ya Allah, nyesel. Kenapa tadi saya tertidur? Maka Rasulullah bersabda, tidurnya ibadah. Karena kamu kalau enggak tidur, kamu juga ibadah. Sementara kita meleknya aja enggak ibadah. Terus ngomong tidurnya ibadah. Ini kan keterlaluan luar biasa. Oke, kembali dulu. Jadi, tangan kita, kaki kita, tubuh kita, susah diajak taat. Bukan nggak mau loh ya, susah, berat, butuh perjuangan. Tapi kalau diajak maksiat, gampang. Kenapa? Yang masuk ini, yang masuk nggak kita jaga. Beda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sampai meninggal dunia tidak pernah makan roti kecuali buatan ayah dan ibunya sendiri. Dan makannya hanya roti sama sesekali buah. Dan buahnya itu dari uang yang diperoleh dari orang tuanya, dan belinya buah dari perkebunan yang betul-betul milik pribadi halal gitu, bukan perkebunan wakaf. Jadi buahnya saja itu dipilih yang betul-betul halal. Roti buatan orang tuanya. Di sini saya kagum sama orang tua Imam Nawawi. Bagaimana sampai anaknya umur 40 tahun lebih masih seminggu sekali, 2 minggu sekali dari Nawa ke Damaskus ngirimkan roti. Nina roti makan. Nina roti makan. Yang haram. Jangan sampai anakku kemasukan barang yang haram. Makanya keberkahan ayah dan ibunya ini luar biasa. Tidak boleh. Nah sementara kadang kita jadi orang tua yang penting hidup, Bib, anak saya, Bib, halal haram nggak penting lah sekarang, zaman sekarang ini mana sih yang halal, Bib? Masya Allah, nggak mikir nih halal atau haram. Ya Maimun Zubair rahimahullah, Mbah Mun. Ini ada satu rahasia tentang Mbah Mun yang banyak orang nggak tahu. Ya mudah-mudahan keluarga Mbah Mun ridho saya cerita ini. Karena ini penting untuk didengar orang lain. Ya, didengar orang lain. Mbah Maimun Zubair itu ada keluarganya di Jakarta, ada. Ya, keluarganya di Jakarta ada. Tapi kok dilihat sama teman saya berkunjung ke rumahnya itu kok cerdas-cerdas, pinter-pinter gitu ya. Dan wajahnya soleh. Diteliti apa rahasianya ini. Padahal hidup di Jakarta ini untuk anak-anak zaman now tidak terkontaminasi itu kan ya agak susah karena memang glamornya ibu kota. Tapi kok bisa soleh-soleh, pinter-pinter, baik-baik, sama orang tua santun-santun, sopan-sopan, ya ngaji, ya cerdas di sekolahan, dicek. Ternyata Mbah Mun ngasih pesan, kalau kamu kerja sebagai pegawai negeri, jangan pernah gajimu jadi makanan. Jangan pernah gajimu jadi makanan. Gaji diterima, tapi tidak dibuat makan untuk kepentingan yang lain. Dan jangan terima dari A sampai B, dari manapun untuk makan sehari-harimu. Untuk makan sehari-harimu, beras itu jangan beli dari A sampai Z, jangan beli. Tapi untuk makan sehari-harimu, untuk istrimu, anakmu, ya. Bahkan kalau kamu punya cucukmu, berasnya langsung saya kirim dari Rembang sana. Jadi beras itu dikirim dari sawahnya Mbah Maimun Zubair sendiri. Yang mana kalau nanam ya diwiriti, ya dikiri ya. Ya, jadi berasnya ini jelas beras yang betul-betul halal. Keluargamu harus makan beras ini. Karena makanan yang masuk ini murni halal, ya jadinya orang-orang yang luar biasa, enggak peduli surga atau neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari haram dia layak tinggalnya di neraka, bukan di surga. Naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Maksud saya ngomong begini nih buat saya sendiri, jangan kamu kira saya nggak ngeri. Ini saya ngeri.com karena saya kan sering jajan ya. Saya ahli kuliner, namanya juga sopir. Kalau lapar ya belok keluar tol cari makan gitu kan ya. Ini tapi saya punya SOP.
Saya nggak sop-sop ya. Saya nggak malu bertanya, saya nggak peduli. Istri saya juga pernah malu ketika saya ajak makan, karena saya kalau nanya ngeri.com. Saya kalau nanya beneran, Mas, pakai yang haram enggak? Enggak Pak, ini di sini halal semua. Yakin halal semua? Halal Pak. Terus itu bumbunya kira-kira pakai arak enggak? Saya sebutkan nama gitu ya. Oh kalau itu pakai Pak. Kamu bilang tadi halal semua. Tapi itu arak itu najis, itu enggak boleh itu dipakai untuk bumbu. Saya enggak mau nyebutkan namanya ya, nama bumbunya. Bumbu yang dipakai untuk masak itu kadang banyak mengandung arak yang haram untuk dikonsumsi umat Islam. Tapi kita enggak mau nanya. Dan yang di dapur enggak menjelaskan, tidak menjelaskan. Sehingga enggak sadar makanan kita makanan haram. Saya didik anak-anak saya tidak boleh beli makanan kecuali ada label halalnya. Jadi anak saya kalau masuk toko tuh nomor satu dia tuh ada halalnya enggak ada halalnya enggak diambil. Harus ada halalnya. Pengen enggak ada halalnya, ada kamu cari yang ada halalnya. Enggak ada halalnya, no. Harus ada halalnya. Yang menarik, saya pernah masuk ke satu mall di Jakarta ini. Masuk satu mall, ini berkat pakai kopiah putih. Pakai kopiah putih, ini kan wajah saya tampak jadi agak tua dikit gitu ya. Kalau nggak pakai kopiah putih, akan semakin tua saudara-saudara. Kalau terlambat semir kan rambutnya kelihatan putih gitu. Masuk mall, masuk satu restoran, ternyata ya nggak halal. Masuk satu restoran lagi, nyatanya nggak halal. Jadi udah hampir capek ini nyari yang biasanya kan manggil silakan ya masuk restoran kami. Tapi pelayannya ini lihat saya, langsung mengatakan, Bapak, sama oleh kanan oleh kiri, Bapak, jangan masuk Pak, haram. Jangan masuk Pak, haram. Saya bilang, ya mas, terima kasih. Loh iya toh, dia bisik-bisik, saya juga bisik-bisik ya. Ini kan masih pelayan yang baik. Makanannya haram Pak, mengandung yang haram. Dan zaman sekarang enggak nih. Tapi di Bandara Suta Terminal 3, saya kagum sama seorang yang jaga satu restoran di situ. Saya nanya, Mas ini mengandung haram enggak? Jawabannya itu langsung menghardik saya. Maaf Pak, kalau di sini ada yang haram, saya juga enggak mau Pak kerja di sini Pak. Saya langsung, kalau begitu saya pesen Mas. Mantap ini ya. Ini mantap. Lah kelihatannya ribet. Orang anggap ini ribet benar. Mau makan aja nanya halal banda. Ini kok ribet. Mohon maaf. Kalau kamu nggak mau ribet dikit, nanti masuk surgamu ribet. Kalau nggak mau ribet sedikit, masuk surgamu ribet. Lebih baik ribet sedikit, tapi setelah itu nggak ribet lagi. Karena makanan haram itu masuk sedikit, hati kita akan jadi kaku, beku, nggak bisa ngerasain apa-apa. Contoh ya, orang tuh dengar ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan enak di hati ya. Tapi kalau udah kebanyakan yang haram, apa itu? Itu suara apa itu? Suara apa? Nggak nembus. Kecuali kalau Allah mengasih hidayah yang luar biasa. Tapi normal nggak nembus. Karena yang haram ini nutup, jadi hijab, ya akan nutup. Nah disitulah saya kagum sama ayah dan ibunya Imam Nawawi. Mau capek-capek, mau susah-susah, ya buatin roti terus buat anaknya. Pertanyaan saya, ibu-ibu sekarang, kalau anaknya berangkat sekolah, ibu-ibu itu masih sanggup enggak masakan khusus buat anaknya? Makanan khusus buat anaknya dibungkus. Nah, gak usah jajan yang gak jelas ya. Ini buatan bapak ibumu sendiri. Ini buatnya bahannya dipilih yang halal semua. Para istri yang mulia, kira-kira kalau suamimu kerja, kamu sanggup gak bangun jam 3 subuh, kemudian kamu masak, kamu siapkan, sayang, daripada kamu makan di tempat yang gak jelas, udah aku siapkan masakan yang enaknya luar biasa, halal wahai sayangku. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira suami-suami makan masakan istri sanggup enggak?
Jawabannya tergantung BP enggak. Ya pokoknya dimakan nggak dimakan terima dulu. Ya terima dulu. Sampai di kantor tukar tambah. Jualannya tukar tambah. Maksudnya penting ini loh, berpikir ini halal nggak halal itu penting karena yang menyebabkan mata kita jadi lihat haram ya yang masuk. Ya, apa yang masuk hasilnya yang keluar. Jadi kalau mau tahu hartamu halal, kamu lihat saja keluarnya halal atau haram. Kalau keluarnya itu ngajak haram, berarti hartamu haram. Karena harta tidak akan mau keluar kecuali sesuai dengan cara masuknya. Selesai. Gampang ya? Alhamdulillah. Berarti ini halal semua ini. Nyatanya mau masuk masjid kok. Kalau tidak masuk masjid kan, kalau masuk masjid kan berarti tubuhnya ini isinya banyak halal. Alhamdulillah, walaupun kita kecampur-campur dikit gitu kan ya. Sehingga sholatnya kurang khusyuk, baca Al-Quran kurang khusyuk, kecampur-campur dikit. Ternyata kan campuran halalnya lebih kuat. Ada satu cerita. Ini saya belum bedah buku loh. Belum. Saya udah ada yang di hati batin kapan nih dibahas kitabnya kapan. Saya jangan dibatin gitu. Terasa saudara-saudara. Ya terasa saudara-saudara. Udah nanti masalah batin ini urusan kesempatan berikutnya kalau ada kesempatan insyaallah. Ya. Yang penting kan saya udah kenal sama remaja masjidnya kan. Masjidnya gede, waktu kan banyak ya. Kan belum mau mati duluan kok enggak tahu. Saya udah buat ikatan perjanjian sama semua teman-teman saya. Saya doakan semua panjang umur insyaallah. Amin. Ya tapi saya minta satu persyaratan, tolong Anda nanti mati duluan, saya baru nyusul belakangan. Karena murid yang baik itu murid yang survei lokasi dulu. Baru nanti gurunya suruh nyusul. Semua udah bagus, oke. Guru Ustadz, tempat udah layak, tim penyambut sudah ada, silakan Ustadz datang. Tapi murid hilang datang. Pas 1 jam saya udah ceramah. Terasa enggak? Ini manusia semua apa? Udah mulai kesurupan. Orang teriak-teriak 1 jam. Ya. Memang enggak terasa, tinggal duduk mendengarkan. Nah yang teriak-teriak ini kan ya mulai terasa, mau minum juga enak gitu kan. Dari tadi cari alasan gimana caranya ngambil ya. Karena jelas tampak perbedaan di antara kita. Saya jadi gak enak, dan nanti aja kalau udah selesai saya pengen minum. Sabar. Saya ngomong sama gelasnya sabar. Padahal saya lagi bersabar. Boleh dilanjut? Sampai mana tadi? Hah? Mau cerita ya? Mau cerita apa saya? Oh, haram ya, haram. Jadi ada satu Habib namanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu. Pernah ditanya oleh salah satu muridnya. Kalau ada orang yang pekerjaannya campur, ada yang haram, ada yang halal. Contoh, buka warung, jual bir, halal atau haram? Haram. Tapi dia juga jual air mineral. Air mineral halal atau haram? Halal. Dia jual tahu, halal atau haram? Halal. Dia jual gula, halal atau haram? Halal. Tapi juga jual khamr. Berarti ini kan rezekinya bercampur. Ada yang halal, ada yang haram. Nah kalau saya diundang makan di rumahnya gimana? Misalnya orang tersebut ya kampungnya buat pengajian, karena ini orang yang paling kaya, rumahnya dipakai, dia yang jamu makan. Padahal di warungnya juga jual yang haram. Misal ya, ini cuma misal. Kalau kamu yang diundang gitu, pertanyaannya, makan enggak? Ini kan kalau rezekinya kecampur haram ini. Jadi kalau dimakan nanti kan kecampur haram. Gimana Bib solusinya? Loh, ini loh ulama tuh kalau ditanya itu gampang. Kalau gak nanya ulama kita bingung kan? Iya ya, kecampur itu ya rezekinya ya. Kan susu sebelanga rusak sama nila. Nila setitik merusak susu. Ya sama aja kan ya? Gak paham saya. Nila setitik merusak susu sebelanga. Kalau dibalik susu sebelanga rusak karena nila. Betul kan ya? Terlalu. Lanjut. Jadi lupa kan saya. Ini berarti yang halal ini rusak gara-gara yang haram. Mungkin kita mikir begitu ya.
Itu namanya mikir sendiri, nggak nanya sama ulama, nanya sama ulama. Habib gimana Habib ini? Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu itu sejak umur 4 tahun tunanetra sampai meninggal tunanetra. Saat akan meninggal dunia di masa tuanya di akhir umurnya, beliau itu sudah di tempat tidur, tidak turun dari tempat tidur, artinya sudah hampir meninggal. Rambutnya itu dibiarkan panjang, rambutnya dibiarkan panjang. Ditanya sama muridnya, Habib, kenapa nggak dipotong rambutnya? Biasanya Habib kan dipotong rambut rapi, kenapa dipanjangkan? Beliau menjawab, iya, semua sunnah Nabi Muhammad SAW yang saya ketahui dari semua kitab sudah saya amalkan, kecuali satu. Rasulullah pernah berambut panjang, itu belum saya amalkan. Sekarang inilah saatnya saya mengamalkan sunnah yang satu itu. Ditanya lagi, Beb, kenapa ngamalinnya sekarang? Iya, karena dulu di zaman Nabi yang rambut panjang ciri-ciri ulama, tapi zaman sekarang rambut panjang ciri-ciri preman. Jadi nanti kalau saya ini nyontohkan rambut panjang, khawatirnya nanti jadi menyerupai preman. Tapi tahun 2020 alhamdulillah rambut panjang bukan ciri preman, juga bukan ciri beriman. Artinya ada preman rambut panjang, ada orang beriman rambut panjang. Artinya kamu rambut panjang, niat sunnah Nabi oke-oke saja. Paham kan ya? Tapi kalau dalam satu kondisi nanti ada simbol kejahatan itu dengan rambut panjang, maka tidak seyogyanya kita berambut panjang di masa itu, di tempat itu ya. Di masa itu, di tempat itu, karena ada sunnah Nabi yang lain, yaitu berambut pendek. Artinya berbedalah dengan ahli maksiat. Jangan menyerupai ahli maksiat. Itu namanya ilmu cita rasa. Bukan harus, ya bukan harus, tapi tingkat kemuliaan. Kalau sekarang rambut panjang banyak, kiai rambut panjang, habib rambut panjang, banyak kan ya? Ya, ustadz rambut panjang juga sekarang banyak. Penyanyi rambut panjang juga banyak. Artinya bukan ciri khas kelompok tertentu. Tapi di masa Habib Haddad ini ciri khas kelompok tertentu dalam waktu sholat sunnahnya tiap hari 200 rakaat. Masih plus tiap hari itu jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Saya yakin Anda belum pernah di Jakarta jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain dari pagi sampai malam. Nawaitunya cuma pengen tahiyatul masjid. Masuk masjid, Allahu Akbar 2 rakaat, pindah ke masjid yang lain, Allahu Akbar 2 rakaat, pindah ke masjid yang lain, Allahu Akbar 2, belum. Tapi kalau kuliner dari satu warung ke warung yang lain, insya Allah hatam, saudara-saudara. Betul ya? Insya Allah udah hatam. Itu soto yang di sana, soto Betawi, oh sudah. Yang di sana, oh sudah. Sate di sana, sudah. Setiap disebutkan warung kuliner Jakarta, hatam. Tapi kalau masjid, yang mana ya? Kelihatannya sih pernah lewat. Kelihatannya pernah lewat, nggak hatam kita. Habib Abdullah Haddad, masjid di kotanya itu 360 masjid. 360 masjid. Tiap hari masjidnya itu disowani sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya secara zahir ibadahnya luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Ditanya, ini kalau ada orang yang kerjaannya campur antara halal dan haram, bagaimana sikap kita kalau diundang makan? Atau mungkin sekarang terima sumbangan ya, terima sumbangan. Ini juga solusi buat orang yang kadang saya ditanya, Habib, kalau kami pegawai negeri, ini pegawai negeri kan dibayar oleh negara, diantaranya dari uang pajak, ya dari APBN, ya penghasilan, ya uang diantaranya dari uang pajak. Berarti kan campur nih. Nah sementara uang pajak itu kan ada juga pajak dari penghasilan yang kerjaannya itu kalau buat umat Islam, ya tahu sendiri ya, saya nggak mau ngomong gitu ya, nggak mau ngomong. Artinya kan bercampur antara uang yang halal sama uang yang syubhat, betul kan ya? Nah ini solusi nih jawabannya. Mahal sebetulnya ini, enaknya di-share nggak ya? Boleh di-share. Pemirsa Anda mau? Pemirsa yang ditanya. Pemirsa, halo, kemana kalian? 933 orang yang nonton, kemana kalian? Halo. Kata guru Ani udah fix halal sih. Yang apa itu? Ngobrol sendiri ternyata di para penonton. Teman saya di depan itu. Mau. Oke, banyak yang mau. Share ya. Jawab Habib Abdullah Haddad simple. Ketika kamu diundang makan oleh orang yang kerjaannya bercampur halal dan haram,
Waktu kamu mau makan, kamu angkat tangan, minta sama Allah dengan kalimat Allahumma ja'al hadza min halalih. Arabnya gitu. Indonesianya, ya Allah, tolong yang saya makan ini jadikan dari bagian rezekinya yang halal. Selesai. Paham? Jadikan dari bagian rezekinya yang halal. Jadi kalau kamu pegawai negeri, waktu terima gaji, ya Allah, jadikan gajiku ini dari sumber yang halal. Paham? Oke. Waktu itu di suatu negara di luar Indonesia, saya nggak mau menyebutkan nama negara, nanti masyarakatnya marah sama saya. Di suatu negara di luar Indonesia, di planet yang namanya Bumi, hiduplah seorang manusia yang kerjaannya itu banyak haramnya. Ini kisah nyata ya, banyak haramnya. Kebetulan di kota diadakan pengajian. Dan yang datang banyak para habib, kalau di Indonesia para kiai gitu ya, di sono para guru. Para habib dan para guru. Selesai pengajian, ada biasa jamuan makan. Yang punya acara ini jamuan makan orang terkaya tadi yang saya sebutkan ya, orang terkaya. Nah, ulamanya resah semua. Kenapa? Karena ini dikenal dia punya toko yang jual barang-barang haram. Ya, dan dia masih punya kerjaan yang haram, dia rentenir. Akhirnya ketika makanan dihidangkan, salah satu habib itu angkat tangan dengan suara keras. Maksudnya mau amar ma'ruf nahi mungkar sama yang punya rumah. Ya, yang punya rumah. Dan juga membuat yang lain tenang gitu. Allahumma ja'al hadza min halalih. Keras gitu dia. Ya Allah, jadikan ini termasuk rezekinya yang halal. Yang punya rumah sebel sama habibnya. Udah tak kasih makan, tinggal makan, banyak ngomong pula. Sebel. Akhirnya teriak. Demi Allah, Beb, haram semua, Beb. Mau makan, nggak mau keluar. Ya, saya ngomong cerita begini, maksudnya ada manusia model begitu. Nah, kalau kamu mau praktek, tolong jangan teriak-teriak seperti itu. Paham ya? Teriak-teriak seperti itu, walaupun niatnya benar, benar, kadang membangkitkan hawa nafsu orang lain. Sehingga orang nggak terima, tapi hawa nafsunya justru muncul. Dakwah itu kalau dari hawa akan menimbulkan hawanya orang lain. Dakwah itu kalau dari emosi akan bangkitkan emosinya orang lain. Tapi kalau dari hati, walaupun kalimatnya nyebelin, orang nggak akan marah. Walaupun kalimatnya tajam, orang nggak akan marah. Nah, karena hati kita ini masih ya amburadul, jangan gaya. Oh, saya dari hati. Saya nggak ada emosi. Enggak. Kita ini masih hatinya butek, letek, elek gitu ya. Makanya ya pakai cara-cara yang santun-santun saja. Ya angkat tangan untuk sekitar dekat. Ya Allah, tolong jadikan ini rezekinya yang halal. Udah makanlah, nggak usah ragu. Solusi atau nggak solusi ini? Untuk akhir zaman solusi atau nggak solusi? Solusi kan? Nah, makanya tiap hari kamu baca doa ini. Karena tiap hari rezeki kita nggak jelas. Ya kan? Ya Allah, makanya doa untuk makan itu jangan sampai ditinggalkan. Karena doa untuk makan itu udah solusi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, tolong rezeki yang udah Engkau rezekikan pada kami ini, tolong jadikan berkah ya Allah. Tolong jadikan berkah dan tolong lindungi kami dari siksa api neraka. Kalau ada haram-haramnya tolong selamatkan, ampuni. Maknanya itu udah lengkap ada. Cuman kita nggak praktek. Makan loh. Contoh. Ini loh, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kesentuh. Maaf sayang, sudah lama kamu nunggu aku. Sabar. Enak bener. Ini beli atau buat sendiri? Buat sendiri? Oh, beli. Halal. Ini suudzon sama takmir masjid. Masa remaja masjid nyugui Habib minuman halal? Halal. Semua yang disuguhkan buat tamu itu jadi halal. Begitu kaidah dalam Ihya Ulumuddin. Makanya orang-orang dulu kalau kedatangan tamu semua banyak yang haram di dalam. Karena kalau disuguhkan buat tamu jadinya halal. Kalau ini halal. Yakin halal. Alhamdulillah. Apalagi udah baca ya. Udah baca
doa. Alhamdulillah, enak loh. Haus tahu? Alhamdulillah. Kok ya kok komentar ya, pengen beb gitu ya. Mas Bambang, Masya Allah, saya mau ngasihin jenengan Mas Bambang jauh, jadi saya incipi aja, Anda membayangkan di sana. Makasih. Enak, Masya Allah. Jadi yang halal itu enak. Kalau ada orang bilang yang haram enak, itu hoax, saudara. Yang halal jauh lebih enak. Makanya kamu segera cari yang halal. Kok nyambung bener ya? Memang usia-usia siap cari halal nih ya. Siap cari yang halal. Mbak kakak ya. Kamu halal atau haram? Haram, dia haram buat kamu haram ya. Beliau ini halal tapi haram buat kamu. Sekarang, siapa tahu besok halal. Datengin orang tuanya. Boleh dilanjut? Alhamdulillah 1 jam 15 menit. Insya Allah 5 menit lagi selesai. Karena teman-teman ini udah lelah. Dari tadi nunggu saya. Tadi ada pengajian juga. Terus masjid ini kan ada jadwal yang harus diterapkan ya. Walaupun saya nggak paham, pura-pura gitu aja. Ada jadwal harus diterapkan. Kemudian saya jam 12 insya Allah juga harus balik ke Solo. Saya butuh kembali dulu nyiapkan barang-barang dan lain sebagainya. Ya cek ban, cek angin, cek bensin, dan ini bisa dicek. Betul kan ya? Ya, kemudian cek badan, kalau ngantuk ya tidur dikit. Pokoknya mau siap-siap. Artinya nanti selesai kajian ini dengan segala hormat saya izin tidak jabat tangan, tapi jabatan dalam hati. Ya, karena menjaga stamina. Tapi jangan tinggalkan jabat tangan ya. Jangan tinggalkan jabat tangan gara-gara corona dan semisalnya, saudara-saudara. Jabat tangan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan suudzon pada muslim yang lain. Jabat tangan, cara jabat tangan gara-gara corona. Cara jabat tangan gara-gara corona. Lucu-lucu, ada yang jabat tangan pakai sikut. Ya. Ada yang jabat tangan pakai kaki. Nah, jabat kaki ya. Jabat kaki macam-macam tuh kan. Tapi Donald Trump itu ya. Donald Trump itu jabat tangan tetap masih gagah gitu. Masa kamu muslim yang disunahkan sama Nabi mau jabat tangan lihat orang batuk? Gak jelas gitu. Udah bismillah jabat tangan. Kecuali kalau kamu capek sama 1.000 orang, ya 1.000 orang, 2.000 orang, yaitu minta izin karena ada tugas tangannya, itu wajar-wajar saja. Ini cara mengelak tingkat tinggi, saudara-saudara. Oke. Jadi solusinya apa tadi? Ya Allah, tolong jadikan rezeki ini rezeki yang halal. Kalau diundang makan orang atau kita kerja, ya Allah tolong jadikan ini yang halal. Karena doa itu luar biasa. Doa itu luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, terakhir, walaupun ini bukan akhir insyaallah. Ya, insyaallah bukan akhir. Perbanyak sholawat tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub. Karena banyak umat Islam yang sedang khawatir ya, dan banyak orang yang sedang sakit, penyakitnya apapun, dan di belahan dunia sana banyak saudara-saudara sesama manusia apapun agamanya yang sedang sakit. Islam itu kalau untuk ngobati nggak pernah lihat agama. Ya, masih ingat kisahnya yang sahabat ngobatin kepala suku yang jahat dulu, kepala sukunya bakhil. Tapi dia nggak bisa jalan karena disengat kalajengking. Sahabat mau ngobatin, bahkan dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan dengan Al-Fatihah, sembuh. Al-Fatihah dibacakan untuk non-muslim yang lagi sakit, sembuh. Muslim itu pengen semuanya sehat. Makanya kamu jangan niatkan dengan sholawat hanya untuk dirimu, untuk semua umat manusia biar sehat. Karena bagian dari tugas kita memberi pelayanan pada orang lain yang sakit biar sembuh, ya biar sehat. Baca sholawat tibbil qulub. Saya mengajak semuanya baca tibbil qulub 3 kali. Ya 3 kali saja. Tapi pakai irama yang biasa dipakai oleh ahli sholawat gitu ya. Ahli sholawat. Biar seger. Ya biar seger. Walaupun suara saya jelek, gak apa-apa. Agak bagus. Jelas? Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Wa man kana fi sabiq hadir ma'ana usul hamid di negara di wal-badi muharram wa awliya al-ibadah wa salihah wa man kana amara hadzal masjid wa man amara hadzal masjid wa tasaddaq fihi wa man kana yu'allimuna wa man kana fi sabiq hadiran ma'ana wa yarzuquna wa anna Allah yarzuquna jami'an husnal khatimah lil maut wa da umri tayyibil fitati wa la tuflafiyah wa la hadiniyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan berkah manfaat. Yang berminat buku ini bisa dicari di sana. Dan saya minta maaf malam ini saya belum bisa kasih tanda tangan. Ya, belum bisa kasih tanda tangan karena tadi itu saya butuh segera untuk istirahat ya dan persiapan untuk nyopir. Benar saya nyopir sendiri. Kalau nggak malam hari biasanya saya udah mulai tambah satu kegiatan kajian streaming sambil nyetir. Jadi biar saya nggak kesepian. Saya kalau nyetir ada live streaming itu kan juga asik. Sambil nyetir bisa ngobrol dengan teman-teman yang lagi kerja. Kadang ada yang kerja di restoran, kerja di kantor, dimanapun itu bisa ikut ngaji bareng. Doakan ya, selamat. Saya minta satu Fatihah. Doakan semoga hajat saya untuk peringatan Isra Mi'raj hari Jumat besok di Solo oleh Allah Ta'ala diridhoi, oleh Allah Ta'ala direstui, oleh baginda Muhammad SAW disukai, dan semua urusannya dimudahkan, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan, diberikan kelancaran dan dijadikan acaranya, majelisnya berkah, manfaat untuk semua umat dan khususnya untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadiniyah wa ala man ibn ali wa ila hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk kawan-kawan mohon maaf juga malam ini saya nggak bisa tanya jawab dulu. Ya, insyaallah lain waktu insyaallah saya bisa. Masjid sangat
menyenangkan. Wa'afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman semua, jazakallahu khairan.